Shalom, salam berjumpa kembali dengan Pak AS Matematika Peminatan. Pada pertemuan daring yang ke-10 kali ini kita berbicara tentang topik gradien. Jadi tonton terus video pembelajaran Bapak dari awal sampai habis ya. Salam SFD. Baik nakku, langsung saja kita bahas topik materi kita tentang menentukan gradien. Sebelum kita bahas, perhatikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah kamu dapat menentukan gradien jika diketahui grafik garis lurusnya. Dengan rajin dan giat atau semangat untuk belajar terus-menerus. Yang kedua, kamu dapat menentukan gradien jika diketahui persamaan garis lurus dengan toleran atau fraternitas dan mengembangkan sikap yang toleran. Tujuan yang ketiga adalah kamu dapat menentukan gradien garis singgung kurva jika antara garis singgung dan kurva bersinggungan di sebuah titik dengan titik singgungnya adalah misalnya X1, Y1 dengan jujur atau dina, yaitu mengemukakan pendapat secara positif. Demikian. Nah, kita bahas langsung tentang topik kita atau tujuan pembelajaran yang pertama kita tadi adalah menentukan gradien dari grafik garis lurus. Nah, di sini artinya sebelum kita tentukan nilai gradiennya, berarti ciri-ciri yang diketahui di sini, grafik atau gambar garis lurusnya telah diketahui ya. Nah, jika gambar atau grafik garis lurusnya sudah diketahui, maka bagaimanakah menentukan nilai gradiennya? Kira-kira seperti itu ya pengertian dari topik kita ini ya. Nah, dari sini nakku, ini kita bagi atas dua bagian, di mana nakku grafik garis lurusnya telah diketahui, namun tidak ditentukan titik koordinatnya. Pertanyaannya, bagaimanakah mencari nilai gradiennya? Jadi mencari nilai gradiennya adalah, perhatikan ini rumusnya, perubahan Y per perubahan X. Perubahan Y per perubahan X. Perhatikan dulu contoh. Contoh, tentukanlah nilai gradien dari garis berikut. Perhatikan ya. Di sini digambarkan garis lurusnya pada sumbu kartesius pada garis petak-petak ya, yaitu garis lurus AB ini. Nah, di sini untuk mencari nilai gradiennya dapat kita tentukan sebagai berikut. Ingat ya, gradien di sini artinya adalah nilai kemiringan ya, nilai kemiringan daripada garis AB ini ya. Jadi itu pengertian gradien, mencari nilai kemiringannya. Nah, perhatikan di sini nakku. Misalnya ya, untuk mencari nilai kemiringan atau gradien garis AB ini, gradien di sini kita simbolkan dengan M ya, M kecil ya. Gradien atau nilai kemiringan atau simbolnya M kecil tadi kita ambil dari A ke B ya, dari A ke B. Maka rumusnya adalah perubahan Y per perubahan X. Ingat aku ya, pada sumbu kartesius kalau terhadap sumbu X ke kanan positif, ke kiri pergerakannya negatif. Sementara pada sumbu Y ini
ke atas pergerakannya positif, sementara ke bawah pergerakannya hitung negatif. Nah, ini pergerakannya dari A ke B kita lihat ya. Berarti dari A ke B perubahan terhadap sumbu Y dulu ya. Dari A ke B kita hitungnya. Berarti kita hitung berapa langkah ini? 1, 2, 3. Berarti dia bergerak ke bawah ya. Kalau dia bergerak ke bawah berarti negatif 3. Sementara dilanjutkan supaya menuju ujung B, kita harus bergerak ke kanan ya, ke arah sumbu X positif. Berarti kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke ya, 6 ya, tandanya positif atau negatif. Karena bergerak ke kanan berarti garis sumbu X positif, berarti positif. Demikian. Berarti ini boleh kita kecilkan, sama-sama bagi 2, maaf, sama-sama bagi 3, berarti minus setengah. Oke, ini nilai gradiennya. Atau boleh juga pergerakannya kita hitung dari titik B ke A ya. Berarti nilai gradiennya atau M-nya B ke A kita buat ya. Rumusnya tetap sama, yaitu perubahan Y per perubahan X. Berarti dari sini perubahan Y ya. Berarti kita bergerak ke sumbu Y dulu ya. Dari titik B menuju titik A. Berarti kita bergerak ke atas dulu kan gitu ya. Kita bergerak ke atas dulu, berarti kan 1, 2, 3. Karena ke atas berarti positif ya. Per perubahan Y ya. Menuju titik A berarti kita bergerak dari sini terakhir tadi ke arah sumbu X negatif, berarti negatif dia ya. Berapa satuan ini kita hitung langkahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti negatif 6. Sama-sama bagi 3 juga, minus setengah. Hasil akhirnya yaitu nilai gradiennya sama, yaitu sama-sama negatif setengah. Demikian ya. Perhatikan lagi nakku, ciri-ciri yang bagian B. Jika diketahui dua titiknya ya, jika diketahui dua titiknya, maka untuk menentukan nilai gradiennya yaitu perubahan Y per perubahan X. Berarti perubahan Y maksudnya nakku Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1, kan gitu dia ya. Baik ya, sebelumnya kan ciri-ciri yang diketahui gambar atau grafik garis lurusnya tanpa melalui titik koordinat kan gitu ya. Ini grafik atau gambar garis lurusnya melalui dua buah titik koordinat, kira-kira gitu dia. Perhatikan dulu contoh. Tentukanlah gradien dari garis berikut ya. Perhatikan garis AB pada sumbu kartesius ini, di mana garis AB ini melalui dua buah titik. Titik A koordinatnya min 1, min 2, min 1. Titik B koordinatnya 3,3. Nah, berarti dari sini dapat kita simpulkan titik A min 2, min 1. Kita misalkan di sini X1, Y1, titik B 3,3. Kita misalkan X2, Y2 ya, nilainya masing-masing. Maka untuk menentukan nilai gradien atau M-nya adalah Y2 kurang Y1. Y2 adalah 3 kurang Y1, nilainya negatif 1, per X2 kurang X1. X2 adalah 3 kurang X1, kita misalkan tadi minus 2. Berarti dari sini 3 tambah 1 ya, karena minus kali minus jadi tambah, berarti 4 per 3 tambah 2. Kenapa? Minus kali minus kan menjadi positif ya. Berarti 3 tambah 2 adalah 5. Berarti nilai kemiringan garis AB atau gradien garis AB tadi adalah 4/5. Demikian. Nah, sekarang nakku, subtopik yang kedua adalah tentang menentukan gradien jika
ciri-cirinya diketahui persamaan garisnya. Karena persamaan garis di sini Bapak bagi atas dua bagian, maka perhatikan dulu bagian A ini, yaitu menentukan persamaan, Bapak ulangi, menentukan gradien dari persamaan garis yang bentuk persamaan garisnya adalah Y sama dengan MX tambah C, di mana M dan C ini yang warna merah ini nanti adalah konstanta ya, bilangan. Maka mencari gradiennya cukup demikian aja ya, koefisien dari variabel X, artinya nilai yang di depan variabel X ini yaitu M inilah otomatis nilai gradiennya. Perhatikan contohnya ini. Tentukanlah gradien dari persamaan garis berikut ya. Diberikan persamaan garisnya ya. Persamaan garis ciri-cirinya aku terdiri dari dua variabel, di mana kedua variabel ini berderajat satu atau berpangkat satu ya, X maupun Y-nya. Nah, perhatikan ya, persamaan garis ini apakah sudah sesuai dengan bentuk umumnya ini tadi? Bentuk umumnya ini tadi kan kita pastikan di ruas kiri Y sama dengan ya, variabel X dan konstantanya di kanan. Dan di sini ruas kiri juga Y, hanya koefisiennya masih 3. Supaya menjadi 1, otomatis kita sernakan dulu caranya. Ya, kita susun dulu ya persamaan garis soal ini ke bentuk umumnya tadi, yaitu 3Y sama dengan 4X kurang 12. Berarti koefisien ini pindah ke kiri menjadi per 3 atau kali sepertiga. Baru sepertiganya kalikan ke dalam, sepertiga kali 4X, 4 per 3X, sepertiga kali min 12, min 4. Setelah sampai di sini, maka nilai gradien dari persamaan garis 3Y sama dengan 4X kurang 12 ini tadi adalah berubah susunannya seperti ini ya. Y sama dengan 4 per 3X kurang 4. Maka nilai gradiennya adalah koefisien X itu sendiri atau nilai yang di depan X itu sendiri, yaitu 4 per 3. Demikian ya. Cukup mudah bukan? Perhatikan lagi nakku. Jika persamaan garisnya berbentuk ya, berbentuk seperti ini ya, AX tambah BY tambah C sama dengan 0, maka bagaimana kamu mencari nilai gradiennya atau nilai M nya? Mencari nilai M atau gradiennya adalah minus koefisien X per koefisien Y sama dengan ya, minus koefisien X berarti depan XA, koefisien Y nilai yang di depan variabel Y ini B, berarti min A per B ya. Ini rumus mencari gradien atau M nya. Perhatikan contohnya. Diberikan persamaan garisnya berbentuk seperti ini, di mana variabel X dan Y-nya di ruas kiri dan di kanan adalah sama dengan 0. Tentukanlah nilai kemiringannya atau gradiennya katanya. Nah, berarti dari sini rumusnya tadi adalah minus koefisien X per koefisien Y. Berarti minus ya, minus koefisien X. Koefisien X adalah minus 8 per koefisien Y 4. Min kali min positif, berarti 8 per 4 alias sama-sama bagi 4 atau 8 bagi 4 adalah 2. Inilah nilai gradiennya atau nilai kemiringan garis yang persamaannya diketahui berbentuk 4Y kurang 8X kurang 10 sama dengan 0. Kita lanjutkan kembali ya. Sementara anakku, subtopik yang ketiga atau sesuai dengan tujuan pembelajaran ketiga tadi adalah menentukan gradiennya jika garis dan kurva diketahui bersinggungan ya pada sebuah titik ya, di mana titik singgungnya kita misalkan X1, Y1 ya. Oke, perhatikan dulu gambarnya kira-kira seperti ini dia ilustrasinya aku. Ini adalah grafik kurva tadi yang persamaannya Y sama dengan Fx, di mana anakku dia bersinggungan dengan sebuah garis. Ini dia yang warna hitam ini, bersinggungan di sebuah titik X1, Y1 ya. X1, Y1 ini sebagai titik singgung juga diketahui nanti ya. Sementara persamaan kurva ini juga nanti diketahui ya bentuk persamaannya. Sementara garis singgung ini atau persamaan garis singgung ini
ini belum diketahui ya. Ini kita cari nanti pada pertemuan topik minggu depan. Kita masih mencari nilai gradien atau kemiringan daripada garis singgung atau garis yang berwarna hitam ini. Kira-kira gitu dia ya. Jadi untuk mencari nilai kemiringan atau gradien dari garis yang warna hitam ini atau gradien dari garis singgung ini, gradien garis singgung ini dia rumusan aku. Mencari nilai gradiennya atau M-nya adalah dengan menempatkan konsep turunan, maka kita turunkanlah persamaan kurvanya ya. Turunan pertama dari persamaan kurva Y tadi atau turun pertama dari persamaan kurva Fx tadi. Setelah kita peroleh hasil turun pertamanya, baru titik singgungnya tadi kita ambillah nilai absisnya atau nilai X-nya. Ini kita misalkan nilai absisnya adalah X1 ya. Kemudian kita substitusikanlah kemari ya ke hasil turunan pertama persamaan kurva Y atau Fx tadi ya. Setelah kita substitusikan, otomatis diperolehlah hasilnya. Hasilnya adalah merupakan nilai gradien garis singgungnya. Cukup mudah bukan? Perhatikan contohnya. Tentukanlah gradien garis singgung kurva Y sama dengan X kuadrat kurang 6X tambah 9 pada titik singgungnya adalah 1,4. Nah, perhatikan di sini persamaan kurvanya sudah diketahui dan titik singgungnya juga sudah diketahui ya. Dari titik singgungnya tadi kita misalkan X1,1 bentuk umumnya tadi X1, X1 inilah kita misalkan satu nilainya, Y1 kita misalkan 4 ya, kira-kira gitu dia. Nah, kita jawab. Maka untuk mencari nilai gradiennya, turunan pertamanya ya. Perhatikan dulu persamaan kurvanya tadi, Y sama dengan ya, Y sama dengan X kuadrat kurang 6X tambah 9. Maka turunan pertamanya dari persamaan fungsi Y ini adalah sama, artinya turun pertama dari X kuadrat kurang 6X tambah 9. Berarti turun X kuadrat adalah 2X kurang 6X turunannya 6 ya. Tambah turunan X sampai 9 0 ya. Berarti tambah 0 nggak usah dituliskan. Nah, dari sini kita ketahui tadi titik singgungnya adalah titik 1,4. Oke ya. Berarti kita ambil nilai X-nya dari sini ya. Nilai X-nya adalah 1, substitusikan kemari. Gitu dia ya. Berarti 2 kali X, 2 kali 1 kurang 6. Berarti 2 kurang 6 alias minus 4. Jadi nilai gradien dari garis singgungnya nanti adalah negatif 4. Demikian, cukup mudah ya. Perhatikan dulu catatan yang Bapak berikan. Catatan di sini aku hubungan ya, hubungan gradien dari dua buah garis. Di sini dua garisnya ada dua kemungkinan, boleh sejajar, boleh tegak lurus. Misalnya dua buah garis itu adalah sejajar, misalnya garis pertama sejajar dengan garis kedua, maka dari hubungan itu diperolehlah hubungan gradiennya juga, yaitu nilai gradiennya juga wajib sama ya. Ini nakku, nilai gradiennya adalah sama. Kenapa? Karena grafik garisnya sebelumnya dia adalah sejajar. Andai kata grafik kedua garisnya adalah saling tegak lurus ya, kita misalkan grafik garis pertama secara horizontal, grafik garis kedua secara vertikal, berarti kan dia tegak lurus di sini nih, ya kan? Maka hubungan gradien dari kedua garis ini dia, yaitu hasil kali gradien garis pertama dengan gradien garis kedua, hasil kalinya adalah negatif 1. Perhatikan dulu contohnya. Tentukanlah gradien garis singgung yang tegak lurus dengan garis 2x kurang y ya. Perhatikan ya. Berarti di sini ya. Berarti di sini kita misalkan di sini diketahui sebuah garis ya, persamaannya yaitu 2x kurang y sama dengan 0 ya. Kita misalkan aku ini adalah garis yang kedua ya. Garis kedua persamaannya adalah 2x kurang y sama dengan 0.
maka ya, gradien garis kedua atau M2 ini sesuai dengan bentuk umumnya tadi ya, kedua variabel di kiri berarti min koefisien Y per koefisien X, berarti minus 2 per minus 1. Minus 2 per minus 1 adalah 2, gradiennya adalah 2. Kemudian garis singgung ini ya, kita misalkan garis yang pertama ya. Jadi garis singgung ini kita misalkan sebagai garis yang pertama. Persamaan garis singgungnya belum diketahui ya. Ini nanti kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Berarti dari sini ya, berarti dari sini kita misalkan gradien garis singgung atau gradien garis pertama ini M1, nilainya lah yang dicari. Walaupun persamaan garisnya tidak diketahui, tetapi dapat kita tentukan nilai gradien garis singgungnya, mengingat hubungan dua buah garis ini adalah saling tegak lurus. Berarti syarat dua buah garis yang tegak lurus tadi ya, garis pertama tegak lurus dengan garis kedua, berarti hubungannya adalah hasil kali gradien pertama dengan gradien garis kedua, hasil kalinya minus 1 kan gitu ya. Nah dari sini M1 kali M2 sama dengan minus 1 ya. M1 itulah gradien garis singgung simbolnya tadi ya, yang dicari. Sementara M2 ini dia nakku ya, nilai gradien garis yang kedua yang sudah diketahui persamaan garisnya, yaitu 2x kurang Y sama dengan 0. Gantikan dengan 2 ya, sama dengan minus 1. Nah dari sini M1 nya dapat kita peroleh, pindah ke kanan berarti menjadi per 2 ya, minus setengah. Kesimpulannya jadi nilai gradien ya, gradien dari garis pertama atau gradien dari garis singgung adalah minus setengah. Demikian ya, cukup mudah bukan? Nah perhatikan soal ya, soal latihan kita, yaitu Bapak tetapkan sebagai soal tugas yang ke-10. Yang pertama, diketahui gradien dari garis yang melalui titik A, koordinatnya 3x, 10 dan titik B, x, 4, nilai gradiennya diketahui adalah nilai gradiennya adalah setengah. Pertanyaannya, tentukanlah nilai bagian A, nilai variabel x-nya. Bagian B, koordinat titik A dan titik B-nya. Nomor 2. Tentukanlah gradien garis singgung dengan kurva ya, di mana persamaan kurvanya sudah diketahui, Y sama dengan sin X tambah 3 kali cos X pada X-nya adalah pi per 4. Ingat ya, X di sini adalah merupakan sudut ya, baik pada sinus maupun sudut pada cos. Demikian ya. Ada 2 soal, kamu kerjakan di kertas, tuliskan di kertas, kemudian kamu fotokan dan kamu upload kembali ke GCR kita, Google Classroom Matematika Peminatan kita. Salam SFD.